Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Instant Death. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yogiri dan Tomochika itu ditinggal teman-teman bangsatnya karena nggak punya karunia atau gift dari Sage. Tak disangka Yogiri sendiri mendapatkan kekuatan yang tidak terduga yang entah dari mana asalnya, di mana dia itu bisa memerintahkan seseorang untuk mati dan bisa merasakan hawa membunuh yang ditujukan kepada dirinya. Hal itu merupakan keuntungan besar di pihak Yogiri dan Tomochika nih. Karena dengan kekuatan itu, mereka bisa berkali-kali lolos dari kematian. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada karakter Yogiri dan Tomochika lagi nih, di mana mereka itu sudah berada di kota arah utara yang pernah disebutkan dalam part kemarin oleh Hanakawa. Namun, butuh waktu yang cukup lama bagi mereka untuk mencapai kota itu. Padahal, kota itu hanya berjarak 4 km dari posisi bus mereka yang sebelumnya. Nah, alasan kenapa mereka itu cukup lama untuk mencapainya dikarenakan Yogiri itu sempat tertidur lagi di tengah perjalanan mereka. Dia menyebutkan kalau sebelumnya dia sudah berkali-kali memakai kekuatan instant death-nya. Inilah yang membuatnya kehilangan tenaga dan akhirnya tertidur. Hal itulah yang harus diperhatikan oleh mereka berdua nih, karena memang kekuatan Yogiri punya efek samping juga. Tapi terlepas dari itu semua, Yogiri dan Tomochika pun langsung pergi untuk memasuki kota itu. Dan posisinya saat itu, gerbang kota sudah hampir mau ditutup sama penjaganya. Jadi di sini Tomochika pun langsung berbicara apakah mereka berdua boleh diizinkan masuk ke dalam kota atau tidak nih. Nah, nampaknya sang penjaga gerbang pun tahu nih maksud dari Tomochika. Tapi dia itu memakai bahasa asing dari isekai ini untuk berbicara dengan Tomochika. Jadi Tomochika pun tanya lagi nih, apakah mereka itu bisa mengerti bahasa Jepang atau enggak nih. Mendengarkan hal itu, sang penjaga gerbang pun diam sejenak, lalu ia pun berkata kalau mereka akan memanggil Lord atau penguasa kota ini terlebih dahulu sebelum mengizinkan Tomochika dan Yogiri untuk masuk ke dalam. Nah, sang penjaga gerbang pun mengatakan hal itu dengan bahasa Jepang yang terpatah-patah. Tapi untungnya, Tomochika dan Yogiri itu masih bisa mengerti maksud dari penjaga gerbang itu. Nah, setelah itu, mereka berdua pun langsung dibawa ke ruangan tunggu dalam kantor penjaga, lalu dihadapkan oleh seorang Lord yang nampaknya menguasai kota ini. Tak disangka Lord itu pun sangat fasih dalam bahasa Jepang. Namun jujur saja nampaknya dia tahu kalau Yogiri dan Tomochika itu adalah dua orang yang tidak diberikan karunia dari sang Sage. Maka dari itulah dia cukup tidak senang dengan kedatangan dari keduanya. Bahkan saat Yogiri bertanya perihal keberadaan dari teman-teman mereka, sang Lord itu menolak untuk memberitahunya. Walaupun begitu, sang Lord juga nggak bisa menghalangi keduanya untuk masuk ke dalam kota ini. Toh, Yogiri dan Tomochika juga masih dianggap sebagai kandidat yang akan menjadi seorang Sage dalam dunia ini. Maka dari itulah sang Lord juga bisa membebaskan mereka keluar masuk dalam kota ini. Tapi di saat mereka ingin pergi dari sana, sang Lord pun berniat mengajak Tomochika untuk menginap di rumahnya aja nih. Karena memang dari pandangannya, Yogiri dan Tomochika itu sepertinya nggak memiliki uang untuk menyewa penginapan. Tentu aja Tomochika pun langsung menolak hal itu. Karena dia tahu pasti Lord itu akan berbuat yang enggak-enggak kepada dirinya nih. Lagi pula saat ini, mereka juga udah dapat kartu jarahan dari Hanakawa. Maka dari itulah, baik Tomochika dan Yogiri tidak pusing lagi mengenai tempat tinggal ataupun makanan yang akan mereka santap dalam kota ini. Setelah berhasil masuk ke dalam kota, Yogiri dan Tomochika pun berjalan-jalan sebentar di sana sambil menikmati indahnya mentari sore. Walaupun mereka masih belum mengerti bahasa yang dipakai dalam isekai ini, tapi mereka bisa membedakan setiap toko di sana dengan cara melihat gambar yang terukir di depan tokonya aja. Saat itu juga terbesit di pikiran Tomochika dan Yogiri nih untuk melengkapi diri mereka dengan persenjataan dan baju yang cocok dengan lingkungan sekitarnya nih. Karena jujur saja baju yang mereka pakai saat ini terbilang mencolok sekali di sana. Dan untuk senjata yang akan mereka beli juga diperuntukkan sebagai pertahanan diri aja. Jika saja ada orang yang ingin mengincar mereka, maka mereka bisa mempertahankan diri dengan senjata itu dan tidak terlalu bergantung kepada kekuatan dari Yogiri aja nih. Lalu mereka berdua pun langsung memasuki sebuah toko senjata yang ada di dekat sana. Saat memasukinya, mereka berdua pun dibuat terkejut dengan banyaknya orang dan persenjataan yang ada di sana. Tak hanya manusia yang sedang berbelanja di sana, tapi juga ada ras lain seperti beastmen. Nah, dalam toko itu, nampaknya hanya Tomochika sajalah yang membeli senjata, sedangkan Yogiri itu terlihat tidak membelinya. Dan setelah memilih beberapa senjata yang cocok dengannya, Tomochika pun langsung memutuskan untuk membeli sebuah busur. Tepat pada saat mereka ingin meninggalkan toko itu, mereka pun langsung dihampiri oleh seekor ras beastmen yang bernama Miril.
Saat itu Mirel pun langsung sok akrab dengan mereka dan berkata kalau dia itu bersedia membantu mereka memperkenalkan kota ini. Nah, karena Mirel ini sangat fasih berbahasa Jepang, Tomochika pun langsung setuju aja nih. Tapi hal itu nggak berlaku buat Yogiri. Di sini ia pun sengaja mengikuti permainan dari Mirel sambil menguasai gerak-geriknya aja. Lalu Yogiri juga akan tetap membiarkan Mirel menjalankan kemauannya untuk menunjukkan kota ini kepada mereka berdua nih. Nah, pada awalnya mereka pun terlihat cukup bersenang-senang dalam kota itu. Sampai pada akhirnya dikala mentari sudah mau terbenam, Mirel pun membawa mereka menuju gang sempit untuk menjebak Yogiri dan Tomochika nih. Di sana sudah ada 10 orang beastman dan 1 manusia yang merupakan teman dari Mirel. Mereka pun mengancam Yogiri dan Tomochika untuk menyerahkan barang bawaan mereka jika ingin selamat. Dan mereka juga berkata kalau salah satu anggota mereka memiliki skill observasi dengan level tinggi. Maka dari itulah mereka bisa tahu kalau Tomochika dan Yogiri itu nggak punya karunia untuk bisa melawan mereka. Lalu status Yogiri dan Tomochika juga masih terbilang rendah. Namun nasib sial pun langsung menimpa mereka nih. Karena Yogiri itu udah nggak bisa berbelas kasih lagi kepada mereka. Jadi Yogiri pun langsung membunuh setengah dari mereka sebagai ancaman awal nih. Tentu aja baik Mirel dan teman-temannya yang masih hidup pun kaget nih. Kalau Yogiri itu bisa membunuh makhluk lain dengan kata-kata saja. Saat itu Yogiri juga bereksperimen untuk menghilangkan mata, telinga, dan mulut dari beberapa beastman yang ada di sana. Alhasil eksperimennya pun berjalan dengan lancar. Para beastman itu nggak mati, tapi mereka kehilangan kelima indera penting mereka yang digunakan untuk hidup nih, seperti indera penciuman, indera penglihatan, indera peraba, dan lain sebagainya. Nah, dari semua beastman yang ada di sana, hanya satu saja yang dibiarin hidup sama Yogiri nih. Dan itu pun dia udah kehilangan semua inderanya gitu. Di saat terakhir, Yogiri juga sempat memerintahkan Mirel untuk mati nih. Tapi anehnya, waktu itu Mirel tetap bisa kabur di hadapan mereka berdua. Namun nih, tak lama setelah itu, ia pun merasakan sensasi kalau jantungnya itu telah ditusuk oleh tombak yang sangat dingin. Seketika itu pula, Mirel pun langsung mati di tangan Yogiri. Ya, walaupun terlihat ada jedanya, tapi kekuatan Yogiri itu terlihat mutlak untuk membunuh setiap lawannya. Setelah kejadian itu, Yogiri dan Tomochika pun berniat untuk pergi dari kota ini nih, karena memang bisa gaut nantinya jika mereka ketahuan membunuh beberapa orang di sini. Namun hal itu sia-sia aja nih. Di depan gerbang kota, sudah ada kelompok kesatria yang berniat menahan mereka berdua. Para kesatria itu pun dikomandani wanita pirang cantik yang langsung menuduh Yogiri dan juga Tomochika sebagai pembunuh para bandit yang ada di gang tadi. Mendengar pernyataan itu, Yogiri pun jadi heran nih. Apakah memang sedari awal para kesatria ini telah melihat mereka sedang dirampok dalam gang tadi? Tapi kenapa para kesatria ini nggak menolong mereka sama sekali? Dan benar saja komandan wanita itu pun mengakui kalau mereka melihat Yogiri dan Tomochika di gang tadi. Tapi mereka belum bergerak karena menganggap kalau para bandit itu tidak ingin menyakiti Tomochika dan Yogiri. Ya, sungguh makan gaji buta sekali komandan wanita yang satu ini. Namun untungnya nih, saat diperiksa oleh bawahan dari komandan itu, Yogiri dan Tomochika itu diketahui gak memiliki karunia apapun dari Sang Sage. Maka dari itu kemungkinan kecil kalau mereka melakukan pembunuhan tadi. Jadi, Yogiri dan Tomochika pun dilepaskan oleh para kesatria tadi dengan syarat memberikan beberapa kesaksian. Sementara para kesatria lainnya itu terus menyelidiki penyebab kematian yang menimpa para bandit tadi. Setelah itu, Yogiri dan Tomochika pun memutuskan untuk bermalam di sebuah hotel karena hari juga sudah gelap dan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan perjalanan. Pada awalnya, Yogiri itu berniat satu kamar sama Tomochika nih. Tapi tentu aja neng kita Tomochika ini masih malu-malu dan menolak hal itu. Maka dari itu Yogiri pun harus menyewa kamar lagi. Dan mereka pun memutuskan untuk bertemu lagi keesokan harinya di lobi hotel. Saat masuk ke dalam kamar, Tomochika pun melihat kalau memang sebenarnya kamar yang dia sewa itu terlihat sangat mewah dan sangat luas. Sebenarnya nih memang, mereka bisa saja menyewa satu kamar aja untuk berhemat. Di sini Tomochika juga nampak agak baper sama Yogiri nih. Dia itu terus memikirkan sebenarnya Yogiri itu benar-benar suka sama dia atau enggak ya. Bahkan dia itu sampai melindunginya terus seperti ini. Ataukah memang si Yogiri itu malah sukanya sama gunungnya Tomochika aja, seperti apa yang dikatakan pada Tomochika sebelumnya. Dia pun terus memikirkan hal itu sambil membaringkan dirinya di tempat tidur. Namun tak disangka ada roh seorang gadis yang tepat berada di sampingnya nih. Tentu aja kemunculannya pun langsung membuat Tomochika jadi kaget. Tapi nampaknya Tomochika itu mengenali roh dari gadis itu. Dia adalah kakak perempuannya yang bernama Chiharu. Tapi sang roh pun berkata kalau dia bukan kakak perempuan dari Tomochika, melainkan leluhur Tomochika yang telah menjadi roh pelindung dari Tomochika sendiri. Dia itu bernama Mokomoko Danoura. Mokomoko pun berkata
kalau sebenarnya dialah yang membuat Tomochika itu nggak dapat karunia dari Sang Sage. Karena memang karunia dari Sang Sage itu hanyalah membuat Tomochika menjadi orang yang agresif dan haus akan perang aja. Maka dari itu, dia pun menolak karunia itu yang ada dalam dirinya Tomochika. Mendengarkan hal itu, Tomochika pun tanya nih, apakah kedua temannya yang bernama Ayaka dan Kiryu juga memiliki roh pelindung? Karena memang mereka juga nggak dapat karunia. Di sini Mokomoko pun diam sejenak dan berkata kalau dia tidak mengetahui soal itu. Setaunya hanya dirinya lah roh penjaga yang ikut masuk ke dalam isekai ini di dalam rombongannya Tomochika. Tapi terlepas dari itu semua, Mokomoko pun berkata kalau dia akan sedikit mengajari Tomochika teknik bela diri dari keluarga Danora, karena memang ini dilakukan supaya Tomochika itu bisa melindungi dirinya sendiri. Oh ya, alasan Mokomoko itu baru bisa keluar karena dia itu takut sama Yogiri, teman-teman. Menurut Mokomoko, Yogiri adalah orang yang sangat berbahaya dan menakutkan. Jika saja Mokomoko itu muncul secara tiba-tiba di depan Yogiri, maka pastinya dia sudah terbunuh tadi. Maka dari itulah, Mokomoko juga ingin Tomochika menjelaskan mengenai keberadaannya kepada Yogiri keesokan hari. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Tomochika pun nampak lemas nih karena dia telah menerima pelajaran dari Mokomoko. Tapi di sini Yogiri pun langsung berkata kalau dia telah mendapatkan cara untuk menyusul teman-teman mereka dan cara agar baterai konsol gamenya itu bisa terisi lagi. Sebenarnya Tomochika pun agak bersemangat nih setelah mendengarkan berita pertama. Tapi dia itu malah nggak habis pikir kalau Yogiri itu tetap memperdulikan konsol gamenya di situasi seperti ini. Semua solusi tadi berasal dari resepsionis yang bernama Celestina di hotel tempat mereka menginap. Pada awalnya Yogiri itu hanya menanyakan tentang calon para Sage kepada Celestina aja, tapi tak disangka Celestina ini malah menyediakan semua yang dibutuhkan sama Yogiri dalam perjalanan kali ini. Mulai dari tiket kereta yang akan mereka gunakan dari kota Quenza yang sekarang ini mereka tempati untuk menuju posisi teman-teman mereka yang kemungkinan besar berada di hutan Hakua, sampai ke peralatan kecil seperti cincin dan kalung yang bisa menyembunyikan status mereka agar tidak diintip lagi, dan juga kedua benda itu bisa dibuat sebagai alat pendeteksi kebohongan. Setelah itu Celestina juga memberikan sebuah kubus yang di dalamnya menyimpan daya listrik dan bisa dibuat sebagai tempat ngecas bagi konsolnya Yogiri. Di sini, baik Yogiri dan Tomochika itu sangat berterima kasih kepada Celestina. Sebagai balasannya, Yogiri juga memberikan setengah harta yang ia rampas dari Hanakawa untuk diinvestasikan kepada Celestina. Dan mungkin saja dengan adanya investasi ini, baik Yogiri dan Tomochika itu akan memiliki hubungan baik lagi dengan Celestina di masa depan. Panel cerita pun berpindah ke kumpulan kesatria yang sempat menghadang Yogiri dan Tomochika kemarin sore. Saat itu, komandan mereka yang bernama Edelgard dan tangan kanannya yang bernama George sedang menunggu kedatangan dari seorang sage yang bernama Line Tendo. Karena memang mereka itu masih belum menemukan penyebab dari para bandit itu mati. Dan untungnya masih ada satu orang yang hidup karena kejadian kemarin sore itu. Dia adalah seorang bismen berbentuk anjing. Namun sayangnya, sang bismen telah kehilangan indera penciuman, pendengaran, penglihatan, dan dia juga tidak bisa berbicara lagi. Ya, hal itu disebabkan oleh kemampuan dari Yogiri nih. Maka dari itulah, para kesatria ini tidak bisa mendeteksi penyebab bismen itu menjadi cacat begini. Mereka juga sempat memberikan sihir penyembuhan kepada sang bismen, tapi tetap saja, hal itu nggak bisa memperbaiki indera yang rusak dari bismen itu. Dan ketika mereka melaporkan ini kepada atasan mereka, ternyata kasus ini menarik perhatian dari para sage, terutama Line Tendo. Pas Line Tendo itu datang ke kota Quenza, dia pun langsung disambut oleh Lord kota itu, Edelgard, dan juga George. Pada awalnya, Line itu bersikap sombong kepada mereka, namun sebenarnya itu cuma candaan dari dia aja. Karena memang Line itu memiliki selera humor yang seperti itu. Setelah beberapa percakapan, dia pun langsung diantar oleh Edelgard dan George ke tempat bismen yang masih hidup tadi. Nah, pas mendengar kalau indera bismen itu nggak bisa disembuhkan walau sudah dikasih sihir penyembuhan, si Line ini sempat nggak percaya. Jadi untuk membuktikan hal itu, Line pun langsung menyokel kedua mata bismen tadi, lalu memberikannya sebuah sihir khusus sage yang bisa memulihkan anggota tubuh dari bismen tadi. Namun tetap saja metode itu tidak berhasil menyembuhkan sang bismen. Walaupun matanya itu nongol lagi, tapi sang bismen itu masih nggak bisa melihat. Selain itu, Line juga langsung berubah menjadi wujud aslinya sebagai seorang vampir. Lalu ia pun menggigit leher sang bismen untuk menjadikannya sebagai pengikut. Tapi lagi-lagi metode itu tidak bisa menyembuhkan indera dari bismen tadi. Namun faktanya, Line sama sekali tidak bisa menyembuhkan bismen ini. Tentu aja hal itu sedikit membuat frustasi si Line ini. Lalu, ia pun berkata apakah hal ini disebabkan oleh pria yang bernama Yogiri dan perempuan yang bernama Tomochika?
Mendengarkan hal itu, Edelgard pun membenarkannya. Tapi menurut pemeriksaan, mereka itu tidak mendapatkan karunia dari Sage. Jadi kemungkinan kecil mereka melakukan hal ini. Mendengarkan hal itu, Line pun langsung tertawa nih. Ia juga berkata kalau sebenarnya dia sudah tahu mengenai kasus ini dari Sage Sion. Tapi memang, aku ingin mendengarkan penjelasan lagi dari kalian. Sebenarnya Sage Sion juga memiliki bawahan bernama Yoichi yang sudah memeriksa nih. Kalau orang yang bernama Yogiri itu memiliki sihir kematian instan. Sihir itu sangatlah kuat, bahkan cukup kuat untuk membunuh para Sage sendiri. Maka dari itulah, jika Edelgard dan George itu melihat Yogiri lagi, Line ingin mereka langsung melaporkannya. Nah, sewaktu itu, ruangan tempat mereka sedang berbincang pun langsung berguncang dan terbelah menjadi dua nih. Orang yang menyebabkan hal itu adalah pahlawan yang telah diberi karunia oleh Swordmaster. Ya, sepertinya dalam isekai ini, ada sosok lain yang bisa memberikan karunia selain para Sage. Tentu saja terjadi pertempuran dahsyat di antara pahlawan dan sang Sage lain Tendo, di mana mereka saling berbalas serangan yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa seperti Edelgard dan George. Line pun sempat terpojok dengan kekuatan pedang sihir yang dimiliki sama pahlawan. Di sela pertarungan itu, Line pun sempat berkata nih, kenapa pahlawan itu malah membunuh seorang Sage? Bukankah banyak sekali Raja Iblis di luar sana yang belum dibasmi? Mendengarkan hal itu, sang pahlawan pun berkata kalau para Sage hanyalah aib di dunia ini yang harus dimusnahkan. Maka dari itu, dia ingin melenyapkan para Sage yang ada di dunia ini. Mendengarkan jawaban sang pahlawan membuat Line menjadi yakin nih, kalau pahlawan yang dihadapinya sekarang ini pasti memiliki pengalaman buruk dengan Sage yang ada di luar sana. Mungkin saja ada seseorang terdekatnya yang telah dibunuh oleh seorang Sage. Nah, setelah itu, sang pahlawan juga mengeluarkan kemampuan terbaiknya nih dan melayangkan sayatan energi sihir besar yang langsung terarah kepada sang Sage lain. Di sini sang pahlawan pun mengira nih kalau dia telah berhasil melenyapkan sang Sage lain. Dia pun bergumam kalau dia berhasil membunuhnya Ariel. Nah, tapi tak disebutkan nih Ariel ini siapa, dan si Edelgard ini mengira kalau Ariel yang disebutkan pahlawan itu adalah kekasihnya yang telah dibunuh oleh Sage. Namun tak lama kemudian, Line pun langsung bangkit lagi dari kematiannya, dan tubuhnya yang telah hancur itu perlahan mulai kembali lagi teman-teman. Tentu aja hal itu membuat sang pahlawan jadi kaget nih, kenapa serangan terbaiknya itu tidak mempan kepada sang Sage lain. Di sini, Line pun berkata kalau dia bisa saja menghindari serangan dari pahlawan tadi, tapi dia lebih niat untuk menerimanya saja, toh dia juga tahu kalau serangan itu nggak bisa membuatnya mati. Nah, pahlawan yang sudah kehabisan tenaga pun langsung berteriak kepada Line, kalau begitu bunuh saja diriku. Tapi di sini Line pun langsung menguap dan malah melempar sang pahlawan ke arah tembok untuk menjauhkannya dari tempat ini. Karena memang bagi Line, membunuh seseorang adalah hal yang merepotkan. Apalagi nantinya akan ada yang datang lagi untuk membalaskan dendam sang pahlawan. Dan jika pahlawan itu ditangkap oleh Edelgard dan George, nantinya pasti tanggung jawab untuk menghukum pahlawan ini akan kembali ke tangannya Line. Maka dari itulah, Line lebih baik membuangnya untuk menjauhkan dari tempat ini aja, dan menganggap tidak terjadi apa-apa gitu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk instant date-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.